1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Farid Hikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami sudah rangkum selama 10 menit ke depan. Putusan MK itu setara dengan undang-undang, sehingga seharusnya hukum yang sedang dalam proses pembuatan itu ada syarat-syaratnya. Pertama harus clear sehingga nanti putusannya bisa dibaca, bisa dimengerti oleh seluruh warga negara. Dan kemudian kedua harus bisa diramalkan, predictable. Karena kalau kita baca tulisan-tulisan tentang rule of law begitu ya. Dan saya kira proses persidangan MK yang kemarin sangat intensif dalam waktu yang singkat tapi padat, itu semua orang bisa melihat gitu ya. Jadi harusnya itu bisa dijadikan bahan pertimbangan dan putusan. Sejauh ini mekanisme yang kita terapkan secara internal meminimalisir seluruh informasi yang dibahas di dalam RPH itu betul-betul kita jaga. Di RPH itu Mbak Syafa itu memang rapat yang memang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, kemudian dibantu oleh pegawai-pegawai yang tersumpah. Jadi mekanisme di dalam internal saya kira cukup memadai untuk memastikan bahwa rapat permusyawaratan hakim itu betul-betul tertutup sampai kemudian hasilnya nanti disampaikan melalui putusan yang akan diucapkan di dalam sidang pleno. Jadi Jumat kemarin kita sudah mengirimkan panggilan kepada seluruh pihak dalam perkara perselisihan hasil Pilpres ini, baik kepada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Kita mengagendakan jadwal sidang itu untuk 2 perkara itu dalam satu waktu, yaitu kita akan mulai jam 9 gitu ya. Tapi nanti putusan akan diucapkan masing-masing untuk masing-masing perkara. Jadi 2 putusan ini nanti akan diucapkan dalam satu majelis. Perkara pemilu ini tidak bisa direduksi menjadi sengketa hukum biasa, pidana dan perdata. Karena menyangkut hajat hidup bangsa kita, segitu banyak warga negara ya. Artinya tuh hakim MK harus melampaui analisis doktrinal. Ini artinya hakim MK tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi dengan kekuasaan yang begitu besar bisa melakukan terobosan-terobosan. Itu yang kami harapkan sebagai publik gitu. Iya, sejauh ini Mbak Syafa, kami memastikan bahwa seluruh proses ini on the track gitu ya. Tadi Prof. Sulis mengatakan bahwa persidangan Mahkamah Konstitusi itu terbuka untuk diikuti oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Nah, sekarang setelah sidang-sidang yang terbuka untuk umum itu selesai diselenggarakan, maka
giliran Mahkamah Konstitusi untuk membahas secara detail seluruh fakta yang terungkap di persidangan, memeriksa seluruh alat bukti, dan yang terakhir majelis hakim punya keyakinan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini 3 hal itu, Mbak Syafa, yang kemudian dipegang teguh oleh hakim konstitusi, dan sejauh ini itu yang kami pastikan seluruhnya on the track. Mengenai bagaimana nanti penilaian publik, penilaian masyarakat, nah tunggu nanti putusannya seperti apa. Baru kemudian kita bisa menilai, termasuk Prof. Sulis, masuk masyarakat pada umumnya, baru bisa menilai bagaimana independensi, bagaimana imparsialitas hakim itu kemudian diekspresikan ke dalam putusan yang semua nanti. Keputusan, apapun keputusan di dalam sebuah persengketaan pasti ada yang puas dan tidak puas. Bagi saya adalah apapun kita mendorong dan mengingatkan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang benar-benar adil berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Tapi artinya kalau kita melihat bagaimana konsekuensi dari keputusan itu, makanya sepanjang semua pihak mengakui bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan tempat untuk mencari keadilan, apapun putusannya harusnya tidak ada gejolak, walaupun dalam hal seperti ini, karena ini menyangkut soal politik, pasti gejolak politik akan ada. Paling tidak misalnya, seandainya misalnya kita berandai-andai dulu, dan sebenarnya kalau menurut saya hakim tidak boleh mempertimbangkan hal-hal yang politik, dia harus mempertimbangkan aspek-aspek hukumnya, fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan kemarin. Nah, apapun resiko politik itu tinggal adalah aparat keamanan nanti untuk tegak lurus dari putusan itu sendiri. Nah, jadi menurut saya majelis hakim tidak boleh mempertimbangkan kalau ini terjadi gejolak, akhirnya tidak menghadirkan soal substansi atau keadilan yang sebenarnya saya kira tidak demikian. Namun menurut saya kalau memang misalnya katakanlah seperti yang diinginkan oleh 01 atau 03 untuk mendiskualifikasi Gibran misalnya, kalau memang itu argumentasinya cukup kuat berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukumnya kuat, saya kira tidak perlu dirisaukan oleh majelis hakim, walaupun memang pasti ada gejolak tetapi gejolak itu muncul ketika aparat penegak hukum kita tidak tegak lurus terhadap putusan itu. Oleh karena itu kita himbau apapun putusannya nanti aparat penegak hukum khususnya bidang keamanan dan Kamtibmas masyarakat untuk mengawal putusan tersebut. Nah, sehingga kalau itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka saya kira itu benar-benar nanti putusan itu bisa dijalankan dengan benar, dijalankan dengan baik untuk kepentingan negara dan bangsa. Ya, itu satu hal bahwa hakimnya sekarang 8 kepercayaan publik akan kembali pulih apabila putusan MK 90 itu dikoreksi, dalam arti ada pemulihan terhadap hal-hal yang dianggap tidak on the right track gitu selama proses MK 90. Jadi sekarang ini publik sungguh-sungguh berharap bahwa putusannya itu akan bersifat landmark, memulihkan kita semua, memulihkan persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh banyak kelompok itu terutama dimunculkan keprihatinannya melalui amicus curiae yang dikirim oleh banyak orang, dan saya kira Mas Fajar tahu sekali berapa banyak dan oleh siapa saja gitu.
kita semua melihat dan Hakim MK justru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat penyelidikan itu terjadi ya. Ada evidence based data, ada berbagai macam analisis, ya itu harusnya dikonfirmasi dengan terutama adalah azas dari pemilu yang ada di konstitusi pasal 22E itu ya, apa langsung bebas, jujur, adil gitu ya. Nah, saya kira konstitusi itu yang harus menjadi pegangan utama bagi Hakim MK. Dengan begitu dia punya otoritas yang penuh untuk menyampingkan produk-produk di bawah konstitusi. Makanya saya menghimbau ketika putusan itu atau proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim tidak boleh mempertimbangkan soal-soal politik. Tapi kalau persoalan misalnya bagaimana soal tujuan hukum ada 3 secara prinsip, tapi saya tambah menjadi 2 lagi, soal kesejahteraan, soal keteraturan. Jadi di samping kepastian hukum, ada keadilan memang benar, ada kemanfaatan memang benar. Tapi dari sekian banyak dari tujuan hukum itu sendiri, saya lebih memilih ya, kalau ini pilihan, apakah kemanfaatan, sebab tidak semua berbarengan. Ya, tujuan hukum itu akan bisa kita penuhi. Maka saya memilih keadilan lebih utama daripada kepastian hukum. Kalau memang ini tidak bisa kita hadirkan bersama-sama dengan 3 item tadi. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Faridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.